Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli 2023. Sorry banget ya, ini telat banget. Sorry banget. Oke. Harap maklum, terima kasih. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa, tidak resonate untuk semua Sagittarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify for Sagittarius couple. Clarify Meddling Angels for Sagittarius couple. Meddling Angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, energi 1-15 Juli 2023. Thank you. Sagittarius, Two of Wands, Page of Wands, the Wheel energy. Okay. Ada keputusan besar yang kamu ambil di sini. Penantian yang panjang sih, kayak kita nunggu sesuatu tapi yang manifest dalam kehidupan kita itu beda. Jadi kayak ekspektasi beda sama fulfillment dari pencipta. See, sometimes keinginan kita atau kebutuhan kita yang kita inginkan begitu tidak selalu berjalan dengan apa yang semesta inginkan, sih kayak nggak sinkron, sih. Tapi di sini kamu banyak sekali belajar untuk pelajaran kehidupan, banyak hal secara detail, proses kehidupan orang lain, proses kehidupan kamu, sih banyak hal yang ada kesadaran begitu, pencerahan di sini kamu terima. Page of Wands di sini, action dari seseorang yang benar-benar ingin bersama dengan kamu. Dia begitu yakin, dia percaya bahwa takdir mempertemukan kalian di sini. See, like banyak hal yang dia terima dari kamu, banyak hal yang kamu pelajari dari dia. See, like the universe mempertemukan kamu dengan dia untuk pencerahan kamu di sini. Terutama untuk bertindak, cukup hati-hati di sini. Jauh punya kesadaran ya dari dua pihak. But I know, ini ekspektasi kamu beda dengan apa yang diberikan oleh penciptamu. I see. So, belajar untuk berdamai dengan keadaan, menerima situasi ini kamu masih di prosesnya, proses kehidupan. Jadi mungkin kamu ada masuk kelas kehidupan itu, di kelas itu adalah harapan kamu termanifest, tapi yang datang itu beda sama ekspektasimu. Ya. Di sini kayak kamu harus belajar berdamai begitu dengan realitas yang ada begitu. Nggak baik, nggak buruk juga, but like seperti gini. The Wheel ini adalah, mungkin kamu udah masuk di kelas, misalnya kelas kamu tuh di kelas 6 gitu, atau kelas 7. Nah, kelas 7, kelas 6, dimana tingkat kesadaran udah oke, dimana mencintai diri udah lolos, udah lulus ya. Kok lolos sih? udah lulus, titik keseimbangan juga sudah lulus begitu, bagaimana seimbang dengan diri dan orang lain, bagaimana manifest kehidupan begitu, dengan behave yang positif, dengan circle yang positif, itu kamu udah lulus sih. Kenapa?
Kenapa saya sampai tahu bahwa kamu udah lulus? Karena kamu udah fasenya udah banyak. Kamu udah naik kelas beberapa kali sih, sampai kelas 7, kelas 6, kelas 7 begitu. Nah dia ini orang yang nggak punya kesadaran. Makanya ketika dia ketemu kamu, dia ngerasa beruntung. Kenapa? Dari kamu dia belajar. Dari kamu dia belajar bahwa saya banyak menjalani kehidupan yang salah, yang membawa pada kesengsaraan, penderitaan. Ya, titik dia menemukan spiritual awaken di sini. Oke, jadi kayak ada gap yang jauh begitu tentang bagaimana jalani hidup dengan damai, dengan nyaman begitu. Tanpa ada attachment, mungkin beberapa kali pelatihan kamu latih diri kamu atau proses masalah dalam hidupmu begitu membuat kamu akhirnya belajar. Menurut saya kamu orang yang belajar, ya sih. Even kamu yang melakukan kekeliruan, kesalahan, even orang lain sih kamu belajar. Sih karena the will ini kan setiap saat kita masuk di kelas kehidupan yang the universe tahu level kita di mana. Dan ketemu dengan orang yang baru start beginning untuk pencerahannya gitu. Sih. Kamu udah kayak ya udah ini kayak udah di kelas yang benar-benar udah ada titik kesadarannya, udah spiritual awaken udah kamu lewatin. See? Makanya kamu tahu value-nya dia. Si orang-orang yang udah tahu value-nya orang lain itu seperti dia sudah tahu value dirinya, dia sudah tahu value dia yang ingin dia kejar di masa depan tentang kehidupan yang seperti apa. Dan dia sudah bisa menilai value orang lain. Ini kamu. Kayak kamu udah tahu nih, oh ini nanti konsekuensinya begini. Dengan kesadaran gitu. Ini masa lalu aku nih. Aku mesti belajar ini. Kesadaran semua kamu bangkitin. Kemudian kamu tahu ini orang baru punya kesadaran gitu loh. Gue kuat gak? Bisa bimbing dia gak? Bisa nuntun dia gak? Ini kamu lagi mikir gitu. Gue kuat gak jadi ininya dia, terangnya dia untuk ngasih tahu dia gitu. Nah ini kamu ada di titik itu. Kalau kamu dengan pasangan kamu, which is kalian bersama, itu kayak kalian punya gap gitu tentang kesadaran. Dan pasangan kamu tuh ada di titik, oke, dia masuk bahwa hidup ini harus jalan dengan kesadaran. Dengan pencerahan, harus terima gitu, harus berubah gitu, dan itu lahir dari dirinya. Si door to open di sini dia tetap ingin bersama dengan kamu. Kalau kalian belum menikah, pacaran lama banget atau udah bersama lama banget, dia sudah buka pintu untuk menikah bersama, stay dengan kamu di sini. Dari sisi dia ngerasa equal, dari sisi kamu, no, tidak. Kalian beda, gap kesadaran ya, pencerahan. Kita nggak bicara masalah materi ya, tentang kesadaran. See? Kalau kita udah bicara tentang pencerahan, berarti kehidupan itu berjalan searah dengan alam semesta. You know, kita jadi titik keseimbangannya. Nah di sini, makanya kamu nolak gitu loh, untuk lebih intim sama dia, untuk bersama sama dia. Kalau yang udah menikah, saya ngelihat kamu gak mau rujuk sama dia. Karena kamu tahu dia, even dia sudah berubah, even dia udah punya kesadaran. Tapi itu kayak masih di titik awal gitu. Dan proses pembelajaran itu terus-menerus akan dia lewati. Dan saya ngelihat, kamu udah tahu value-nya kamu udah ukur tenaga kamu, power kamu. Apa kamu bisa jadi rules models-nya dia, atau ya susah banget gitu, kamu ngerasa bahwa it's not works gitu, nggak akan berhasil. So makanya saya ngelihat di sini kayak kamu batasi untuk tidak kembali sama dia, rujuk sama dia, atau kalau udah menikah ya, karena dia berusaha untuk rujuk kembali dengan kamu di sini. Dia masih mengimani bahwa kamu dan dia adalah takdir untuk bersama, dan dia ngerasa beruntung ketika dia bisa kembali dengan kamu. Kalau yang belum menikah, dia ngerasa beruntung. Ya beruntung lah ya, kalau sama orang yang punya kesadaran. Hidup itu jadi lebih selaras dengan semesta, dengan alam semesta.
Yang kayak hedonis, yang kayak drama itu udah seperti udah nggak ada gitu. Semuanya itu terbuka untuk pembelajaran begitu. Udah nggak ada lagi drama ego dan lain-lain ya di sini. Ya dia happy. Yalah, harta yang paling besar itu ketemu pasangan yang punya kesadaran. Karena ya kalau berjalan selaras dengan alam semesta, mau kemakmuran, kebahagiaan itu juga selaras gitu loh. See? Kamu see? Dia tahu bahwa dia under value. Dia tahu bahwa kamu nggak akan semudah itu mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu, bersama dengan kamu, rujuk dengan kamu. Dia beruntung. Dia ngerasa kalau kamu mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu, itu seperti kayak keberuntungan dia. Karena dia tahu kamu dengan semua ritmenya kamu. Vice versa ya, ini general reading. So, di sini kamu frustasi. Jadi kamu frustasinya kenapa? Bingung gimana caranya untuk manifest, menolak dia kembali masuk dalam hidup kamu. Hidupnya sungguh complicated, ya, sungguh complicated. You know. Hidupnya sungguh complicated. Kenapa saya bilang kamu udah dapat pencerahan di sini? Seperti kamu udah ngerti gitu, menuntun jalan ini, berjalan di jalan spiritualmu, itu kamu udah ngerti perputaran alam semesta, hukum alam semesta, berjalan beriringan dengan hukum alam semesta, itu kamu udah tahu gitu, kesadaran di sini. Oke, dan dia tahu bahwa you have a high value in life. Oke. Mungkin dia tahu juga karaktermu. Dia tahu banget. The Tower moment, see? You know, seseorang yang ingin menikah dengan kamu, menua bersama dengan kamu, selama ini dia berdoa untuk bertemu orang seperti kamu. Mungkin dia nggak pernah berdoa, jadi mau berdoa. See? Itu kenapa? Ada energinya kan, karena ketemu orang dengan yang punya kesadaran gitu loh. Memahami religius itu universal begitu, jadi memahami banget gitu loh, tanpa ada judging di sana. Jadi dia sampai door to open to married together, rujuk di sini, reconciliation, ini dia buka. Bahkan dia berdoa, nggak pernah berdoa, dia mau berdoa. Oke, atau mudah-mudahan hanya dealing dengan Taurus di sini. Tadinya hidupnya semerawut, berantakan, nggak ada boundaries, nggak ada forbidden-nya. Sekarang dia hati-hati. Oh ini salah, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh gitu. Ini salah, tegak kesalahan itu ditegakkan, kebenaran itu ditegakkan. Dia tahu gitu akhirnya. Terus harus mengimani, nggak boleh putus asa, begitu, nggak boleh negative thinking, itu dia tahu. Dia belajar, mau berdoa, mau belajar berjalan searah dengan alam semesta di sini. The Tower moment, the universe di sini seperti ngasih kamu tugas gitu loh. Di sini Six of Wands ngasih kamu tugas untuk berjuang di sini. Beberapa juga mungkin Sagittarius, ini mantan yang berusaha kembali untuk rujuk, tapi dia datang dengan perubahan ya, even sedikit dengan pencerahan, tapi itu ada perubahan di sana, pergeseran kesadaran itu naik kelas kesadaran itu, dia masuk gitu di kelas kehidupan itu, dia izinkan untuk berubah dalam dirinya. The Tower moment, the universe seperti oke, ini waktunya kamu, dia datang kembali begitu, ini PR buat kamu gitu, kayak gitulah ya, karena kamu udah punya kesadaran di sini. So ada seseorang yang datang untuk rujuk. Kalau sudah menikah dia datang untuk rujuk. Kalau lama sekali
kamu nunggu pasangan untuk menikah, finally kamu ketemu seseorang yang benar-benar membuka dirinya dia untuk menikah dengan kamu dan benar-benar merasa beruntung milikin kamu, karena you are have a high value quality of life sih. Jadi beberapa juga ini tentang the universe mengirim dia untuk buat pencerahan diri dia melalui kamu, juga membuat kamu keluar dari mantan. Kalau kamu punya trauma bonding, masa lalu yang pahit, ada dia yang begitu polos dan tulus ingin bersama dengan kamu, hanya level kesadarannya di bawah kamu gitu. Pencerahannya, dia baru masuk kelas begitu, baru masuk sekolah kehidupan gitu, baru sadar bahwa hidup ini ada sekolahnya, ada ujiannya, dia nggak boleh, semua ada batasannya, nggak ada yang bebas merdeka berkeliaran begitu dengan tanpa aturan gitu. Itu dari sisi dia. So seperti harapan di sini. You are started from the heaven, Sagittarius. Atau mungkin beberapa dealing dengan Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus di sini ya. So kita lihat energi dari Crosswatchers Sagittarius. Crosswatcher Sagittarius. My darling angels, clarify. Crosswatcher Sagittarius. Clarify please. Crosswatchers Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. See, dia tahu beda kamu sama dia. I don't know, seseorang yang self pity itu kayak orang, kalau nggak salah ya, orang yang mengasihani diri sendiri, merasa diri nggak layak ketika dapat penolakan. Self pity ya kalau nggak salah. Jadi kayak negatif gitu, negatif energi karena meragukan kekuatan diri sendiri begitu. Dia stuck. Jadi kamu doa dia seperti bintang terang dari surga yang menerangi jalannya. And then dia stuck di sini. Kayak dia ngerasa kalau dia bisa ngomong ya, ini di hatinya dia stuck. I cannot found someone like you. Aku nggak bisa ketemu seseorang yang seperti kamu, Sagittarius. Kalau dia bisa bicara, seperti kamu ngerasa bahwa, aduh kayaknya kali ini ujiannya gue nggak bisa masuk deh, nggak bisa ngebimbing orang gitu loh, nggak bisa sejalan gitu, kita beda banget. Kamu benar-benar, the Chariot energy ini kayak panglima perang begitu, yang sangat fokus, kontrol yin and yang. Ya, karena kamu udah lolos sekolah kehidupan. Beberapa kali kamu, orang yang kesadarannya udah ada di levelnya, udah bisa kehitung lah ya, udah di level advance atau intermediate begitu. Jadi udah paham lah gitu. Dan kamu udah bisa berdiri tegak dengan diri kamu di sini. So saya ngelihat kamu seperti menolak dia. Dan ketika kamu menolak dia, dia semakin down di sini, semakin merasa dia tidak layak, dirinya tidak layak, dia semakin kejam sama diri sendiri. Ini karena nggak punya kesadaran tentang bagaimana mencintai diri, respect dengan diri sendiri begitu. Hidup dengan penyesalan, seandainya dulu masa lalu saya bla 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 gitu. Jadi kayak banyak PR gitu, isu dalam dirinya tuh masih banyak attachment dengan masa lalu atau trauma bonding di sini. Banyak PR. Dan mungkin juga dia seseorang yang kembali dari masa lalumu setelah dia mencoba beberapa kali dengan hubungan dengan orang lain, dan jawaban dia adalah kamu, untuk kembali ke kamu. The Fool's energy, yes. Queen of Wands di sini sih.
The Fool's energy, take a risk. Dia mencoba untuk ngeyakinin kamu bahwa dia akan jadi seseorang yang benar-benar passionate untuk merubah dirinya, untuk berjalan. See, Queen of Wands ini orang yang tahu apa yang dia lakukan dengan kesadaran tentunya, dengan passion yang kuat di sini. So Ace of Swords ini dengan kebenaran. Dia nggak mau lagi melekat atau terikat di masa lalu, trauma bonding masa lalu atau masa lalu lah ya. Dia ingin merdeka dari masa lalu. Dia mencoba untuk meyakinkan kamu, take a risk di sini, Sagittarius. Dia bilang bahwa mungkin kalau dia pergi karena tripartite relation di sini, oh my god, dia akan bilang bahwa dia udah nggak ada lagi orang lain selain kamu gitu untuk kembali. Ini kalau mantan yang mencoba kembali. Karena ini gini, kalian udah menikah, beberapa sudah menikah, tapi emang hanya pisah fisik aja, nggak ada legalitas. Pisah legalitas itu nggak ada. Jadi kayak ada seseorang yang sudah lelah dengan beberapa kali hubungan dan ternyata banyak luka di sana. Lalu dia kembali dengan kamu dan menyadari bahwa dia sudah menyakiti hatimu, melukai komitmen kalian dengan pengkhianatan, tripartite relation di sini. You know, dia speak up semua kesalahan dia speak up di sini dan mencoba untuk meyakinkan kamu bahwa dia sudah merdeka dari situasi itu. Udah merdeka, jadi kayak attach-nya itu udah lepas, udah detachment ya, jadi kayak udah nggak lagi gitu loh. Walaupun nanti digoda-goda sama tripartite atau apapun itu, kayaknya udah lolos gitu, dia nggak akan tergoncang dengan itu. Dia yakinin kamu dan dia bicara benar di sini. Bahwa dia benar-benar ingin fokus dengan kamu, menua bersama dengan kamu. Dia berdoa di sini. Dia mau melakukan cara hidup yang benar di sini. Ditegakkan sama dia. Take risks di sini. Belajar untuk jadi jujur, and then berjalan dengan kebenaran yang membuat kehidupan menjadi seimbang, selaras dengan semesta. Bottom of the deck, 8 of Cups, the Magician, Queen of Cups. Oh my god, dia cinta banget sama kamu, Sagittarius. Pisces di sini. The Magician, seseorang yang bisa like a miracle, ya. You can create miracle because you are divine creation, Sagittarius. Dia sangat tahu bahwa kamu sangat fokus dengan kehidupan kamu. Dan itu kehidupan yang tidak biasa, yang selaras dengan semesta, berbeda dari yang lain. Seorang yang berdiri tegak dan mau melakukan apapun untuk tetap berjalan searah. Dengan tujuan. Dimana tujuan itu sudah tercerahkan olehmu di sini, The Magician. Sehingga seperti alam semesta selalu mendukung semua langkah tindakanmu di sini. So, dia tahu bahwa dia akan kecewa, dia tahu seorang yang ngerasa, oh ya, I'm a bad man, bad woman, bad people, begitu. I'm not good enough for you, gitu. Kayak dia ngerasa gitulah, self pity ya, jadi kayak ngerasa kasihan banget sama dirinya sendiri, mulai ngerasa oh iya emang gue masa lalu gue begini dan gue emang bukan orang baik, memang gue orang yang tidak layak buat lu, memang gue begini ya, itulah ya, dia ngerasa kayak hidup dia tuh diri dia tuh nggak dia rendahkan banget di sini. Kenapa? Karena dia cinta dengan kamu. See, you are a star from heaven. Kamu tuh seperti bintang dari surga untuk dia. Oke, ya, gak semua kita ketemu orang-orang seperti kamu, Sagittarius. Oke, orang-orang yang tercerahkan itu benar-benar kita kayak ketemu jalan dengan damai gitu, nggak harus terlalu ribet dengan gaya hidup, obsesi, pride jabatan atau karir atau apapun. Ya kita butuh uang, tapi jalannya selaras gitu. Jalannya selaras, nggak yang
uh, menyakiti diri sendiri begitu dengan bekerja dengan ambisi, begitu menyirami diri dengan ambisi sampai lupa tentang keseimbangan dalam hidup. So ini energi kamu, Knight of Wands, tapi ada di energi dia. See, you are so strong. Kebenarannya adalah you have a strong character, high value. Ace of Wands, dia jatuh cinta dengan kamu. See? Dan dia tahu kamu terima dia dengan semuanya, jadi tidak ada kepura-puraan dia. See, you are strong in your character, strong your energy, see. Have a strong power, inner power di sini. Seorang yang sangat confidence dengan jalan kebenaran, sih. Ace of Swords ini kayak kebenaran gitu loh, dan di sini ada mahkota, so kayak kebenarannya selaras dengan pencipta. See? So no judging, kamu bukan tipe yang judgingnya cepet banget ke orang lain gitu. Tapi kamu tahu gitu bahwa kamu harus jalan dan ada kekuatan dari penciptamu yang selalu support kamu di sini karena kamu berjalan selaras dengan semesta. Tegakin kebenaran gitu, kalau salah ya salah, benar ya benar. Ini power kamu, tegas juga ya di sini. Ini punya leadershipnya juga kuat, terang untuk sesama begitu. Jadi udah, ini ceritanya nih kayak Sagittarius yang udah menang dengan semua ujian kehidupan tentang keegoisan diri, obsesi, apalagi tuh pride, apalagi tuh material things yang oke untuk hedonis gitu-gitu, udah menang kamunya di sini. Makanya dia lihat kamu tuh ya itu orang yang selaras dengan pencipta gitu, berjalan di jalurnya. So, mungkin beberapa di sini dia mencoba terus-menerus membangun komunikasi, even melalui media sosial, even bertemu, hanya untuk meyakinkan kamu, dia seorang yang merdeka, sekarang dia mau berjalan dengan kamu, memulai awal baru dengan kamu, semua masalah masa lalu dia udah tuntaskan di sini. Jadi kayak kalau dia orang yang udah lama tinggalin kamu, dia berusaha kembali pulihkan hubungan, rujuk dengan kamu, dan udah nggak ada lagi masalah dia dengan masa lalu karena dia udah benar-benar lepasin semuanya. Oke. Ten of Wands, begitu sulitnya meyakinkan kamu, dan akan sangat sulit untuk melepaskan kamu dari cintanya dia, perasaan dia sama kamu. Saya ngelihat kamu nggak buka pintu. Kamu nggak buka pintu untuk dia. Kamu tinggalin dia. Kamu menolak visi semesta untuk membimbing dia. Even hanya menjadi teman, sahabat gitu, kamu nggak mau. Karena kamu tegas di sini. Iya, tidak di sini. Orangnya tegasnya. Dan the Chariot, the Magician ini tegas. Ya, mau ngelakuin segala cara. Kalau memang itu fokusnya ke jalan yang lurus gitu loh. Di sini juga gitu, tegas gitu, bilang iya, tegas bilang tidak gitu. Ini kamu tegas banget. Ini untuk resonate untuk Sagittarius yang tegas, yang straight to the point. Saya ngelihat di sini mungkin juga sangat yakin dengan jalannya gitu. Seorang yang sudah ketemu pencerahan di sini, dia sudah naik kelas kehidupan. Dealing dengan Leo, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, next action effort dia on the future. Next action effort, cross watchers, Sagittarius on the future. Clarify, my darling angels. Clarify, please. Clarify. Thank you. Okay. King of Pentacles. Okay, Seven of Cups, Ace of Wands. Dia silent treatment. Dia tahu kamu memilih yang lain, tapi cintanya tetap sama kamu, passionnya tetap sama kamu. Komitmen di sini untuk kamu. Even kamu memilih yang lain,
Dia ngasih kesempatan kamu untuk cari dulu yang lain. Ini kalau pasangan yang mau rujuk, dia ngasih kamu kesempatan, ya udah kamu mau cari yang lain, cari aja dulu. Tapi dia tetap stay di situ, dia nggak kemana-mana. Memang kayak desire dia, passion, dia emang mau balik ke kamu gitu. Nah, benar-benar ke kamu gitu. Ini menurut saya gini, kalau dia nggak balik sama kamu, mungkin dia akan single selamanya. Oke? Okay? King of Swords di sini tegak dengan kebenaran dia. Rules-nya dia. Orang yang udah punya kesadaran. Two of Pentacles. Kamu bingung, seperti kamu ngerasa bahwa kamu nggak sanggup untuk sama dia gitu, terlalu banyak PR gitu. Ini kalau orang yang udah punya pencerahan itu gitu ya, dia tidak mentingin, dia tidak nggak ngelihat materi, dia nggak ngelihat pride atau apapun ego jabatan yang ada di sana. Yang di sini yang Sagittarius lihat adalah I want to get my peace on their in this life and then feel follow the rules of the universe begitu. Jadi nggak memikirkan oh ya karena dia punya banyak materi, King of Pentacles di sini, dia seorang yang sukses, seorang yang mungkin punya jabatan, dia punya power ketika dia bicara. Itu kamu nggak ngelihat di situ. Yang kamu lihat adalah dia bisa sama kamu bakalan ngerasa damai, nggak bisa terus fokus dengan perjalananmu yang kamu inginkan. Atau enggak, di sini kayak kamu bingung gitu, kenapa kok dia masih ngasih kesempatan kamu untuk nyari yang lain gitu. See? Now, Five of Wands, ada kemarahan dia sama dirinya dia. Kenapa dia jatuh cinta dengan kamu lagi? Kenapa dia mencintai kamu? Kenapa dia tidak menjadi pilihanmu gitu? Ada kemarahan dalam diri dia sendiri. Six of Pentacles, dia percaya kamu akan kembali sama dia. Oh my God. Saran untuk Sagittarius. Okay. Clarify, my darling angel, saran untuk Sagittarius. Sun, Moon, Rising, and Venus, Sagittarius couple. Energi 1-15 Juli 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Honeymoon. Enjoy the bliss holiday to time together. Jalan bareng. Dia pengen sama-sama kamu. Traveling bareng. Like a honeymoon. Untuk bisa bonding lebih dalam dengan dia. Bottom of the deck. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Kamu tuh takut aja dia ngelakuin kesalahan yang sama kalau udah menikah ya. Kalau yang belum menikah tapi udah lama bersama, kamu takut aja sih. Kamu kendaliin, kamu lihat masa lalunya. Banyak masa lalu ya. Dia punya banyak isu lah ya. Kamu takut salah pilih lagi, kamu takut nanti kamu gak bahagia, kamu takut hidup kamu berantakan, sementara kamu sudah menata kehidupan kamu dengan kerja keras kamu gitu loh. Even kita punya karakter yang positif, yang baik, dengan frekuensi yang tinggi, dengan vibrasi yang tinggi, itu perjuangan loh dari seseorang loh. Tidak semua orang mau membangun karakter dirinya dengan baik, mengenal dirinya dengan baik, acceptance, berdamai di sana, and then mulai explore kelebihan dia. Jadi seseorang yang punya kesadaran itu nggak semua loh. Dan itu perjuangan sekolah kehidupan jauh lebih berat daripada sekolah di university ataupun di sekolah formal. Karena nggak semua orang memilih jalan dengan kesadaran atau pencerahan. Gak semua, banyak orang yang lebih menangin egonya, pride-nya, ambisinya, hedonnya dia. Gak semua gitu. Jadi kamu tuh mikir, jangan sampai kamu restart lagi kehidupan kamu di sisi yang kayak downgrade gitu loh. Itu yang kamu takutkan. Jadi kamu lebih takut kehilangan kehidupan kesadaranmu daripada kamu takut kehilangan materi. Ini orang yang udah tercerahkan, ini
Kayaknya nggak resonate untuk semua Sagittarius deh. Kayaknya Sagittarius yang punya kesadaran. Clarify Metallic Angel Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 Juli 2023. Clarify please, clarify energy. Thank you, thank you, thank you. Mary Mesquite, Red Glamour, Intrigue, Drama sih. Ini dia. Masih punya banyak isu. Belum, kesadarannya tuh masih di awal, spiritual awaken. Masih ada intrik, drama, glamour, masih suka-suka dengan hal-hal ya kayak pamer, pencitraan gitu-gitu. Drama, intrik gitu. Ini dia. Makanya kamu nggak, kayak itu downgrade banget gitu. View yang kamu lihat dan dia lihat itu beda. Karena kamu udah tercerahkan, udah punya kesadaran. Bottom of the deck, oh love is strength. Kamu tahu kamu cinta dengan dia. Dua orang yang beda banget, tapi kalian bisa jatuh cinta. Terasa aneh cinta itu, tapi memabukkan, nagih, nyandu. Clarify Sagittarius couple. Clarify Sagittarius couple. Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 Juli 2023. Clarify please, clarify. Thank you, thank you, thank you. Ini bisa vice versa ya. The River Queen, flow, letting go, natural movement. Jadi dia tahu bahwa kalau memang semesta mempertemukan kalian, mau kamu punya banyak pilihan, kamu akan tetap kembali ke dia. Mengalir secara natural. Oke, ini dia punya kesadaran bagus ya. Bottom of the deck, the Ice Queen. Ideas perceived, non-action, entitlement. Kamu seperti pengen tetap sendiri, saya ngelihat. Oke, karena memang kalau udah sendiri dengan kesadaran, kita sadar banget bahwa itu hidup akan jalannya dengan kesadaran yang lebih tinggi, atau kita jatuh lagi di starting awal kita belajar kesadaran. So, saya ngelihat kayak kamu pengen sendiri sih. Vice versa. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.